Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada video kali ini aku mau bahas materi bahasa Inggris dengan judul The 12 Traditional Tense, memahami rumus dan pola bahasa Inggris secara sistematis. Oke, kenapa kita harus belajar materi ini? Karena satu sisi teman-teman pernah ngerasa pusing nggak atau pernah ngerasa sulit nggak belajar tenses di bahasa Inggris? Nah, kalau iya karena satu sisi juga banyak dari kita bingung karena menghafal tanpa memahami struktur logisnya. Nah, melihat dari kacamata kita sebagai aku juga ya, aku sebagai mahasiswa pendidikan matematika, kita bisa melihat ini sebagai dua sistem koordinat dua dimensi. Yang pertama yaitu di sumbu D. Ini terkait waktu. Nah, kalau waktu itu dibagi menjadi past, present, and future. Kalau mulai dari sumbu Y, sifat kejadiannya itu ada simple, continuous, perfect, and perfect continuous. Oke, harus tahu strukturnya ya, biar nggak ya sekedar menghafal. Oke, kita lanjutkan dulu ke tiga lini waktu utama. Nah, ada tiga wilayah utama yaitu pas ataupun masa lampau, kemudian present, masa kini atau masa sekarang, kemudian yang future adalah masa yang akan datang. Oke, selanjutnya present tense ini ada beberapa jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu simple present. Nah, ini terkait rutinitas dan kebiasaan kita, digunakan untuk menyatakan kebiasaan rutinitas sehari-hari atau kebenaran secara umum. Untuk rumusnya subjek ditambah verb satu ditambah dengan akhiran s atau es ditambahkan dengan objek. Contoh, I play soccer every Saturday. Aku bermain sepak bola setiap hari Sabtu. Kemudian jenis yang kedua ada present continuous atau yang sedang berlangsung. Yang sedang berlangsung saat ini juga ya. Dengan rumus subjek ditambah to be bisa I am, is, ataupun are ditambahkan dengan verb in. Contohnya, I'm playing soccer right now. Aku bermain sepak bola sekarang. Oke, kemudian jenis yang ketiga ada present perfect atau yang sudah selesai atau efek dari sekarang. Aksi masa lalu yang akibatnya atau pembuktiannya masih terasa penting saat ini sudah selesai tapi masih berasa. Kemudian untuk rumusnya subjek ditambah has atau have plus verb 3. Nah, bedanya has sama have ini, kalau has itu digunakan dalam bentuk singular ataupun dalam bentuk tunggal. Kalau yang have itu digunakan dalam bentuk jamak. Contohnya, I have finished my homework. Aku sudah menyelesaikan tugas pekerjaan rumahku. Oke, yang keempat ada present perfect continuous. Dimulai dulu dan kemudian masih berlanjut. Dengan rumus subjek ditambah has atau have been plus verb in. Contoh, I have been studying for 2 hours. Tuh, aku mulai belajar dan masih berlanjut di 2 jam yang akan datang. Kemudian lanjut. Yang kelima, jenisnya ada simple past, selesai di masa lampau, menjalankan kejadian yang sudah tuntas penuhnya ataupun di masa lalu. Nah, ini digunakan di masa lampau ya, dengan rumus subjek tambah verb to tambah objek. Contohnya, I watched a movie yesterday. Ada kata yesterday kemarin itu yang sudah lampau. Oke, kemudian yang keenam ada past continuous dan berlangsung di masa lalu, menjelaskan aksi yang sedang terjadi di masa lampau ketika diinterupsi oleh aksi lain. Contoh, contoh rumusnya subject plus was atau were plus verb in. Contohnya, I was watching TV when she called. Aku nonton TV sejak saudaraku menelpon. Oke, kemudian yang ketujuh ada past perfect. Sudah terjadi, tapi belum ada aksi lainnya. Rumusnya subject plus had plus verb 3. I had finished my work before dinner. Aku sudah mengerjakan tugasku sebelum aku makan malam. Oke, kemudian yang kedelapan past perfect continuous. Durasi berlangsung di masa lalu. Contohnya dengan rumus subject plus
Had been plus verb ing. I had been studying before the exam. Ini durasi sudah berlangsung di masa lalu dan di titik durasi atau proses suatu tindakan yang berlangsung hingga titik waktu tertentu di masa lampau. Oke, kemudian selanjutnya nomor ke-9 itu ada simple future. Rencana ataupun prediksi keputusan spontan ataupun perkiraan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Contoh rumusnya subject plus will per verb 1. Verb 1. I will call to later. Aku akan menelpon kamu nanti. Rencana aku mau nelfon nanti kamu. Aku rencana mau nelfon kamu nanti gitu. Yang ke-10 ada future continuous, sedang berlangsung di hari esok. Kejadiannya akan direncanakan berjalan pada waktu di masa depan. Besok lah contohnya. Rumusnya subject plus will be plus verb ing. Contohnya I will be traveling this time tomorrow. Aku akan pergi traveling pergi di hari esok. Oke, yang ke-11 ini sudah masuk ke future ya, dan ada ya teman-teman ya. Kalau yang pas, then itu ada 8, yang future itu ada 4. Oke, kemudian future yang kata berikutnya yang 11 yaitu future perfect atau selesai sebelum batas waktu. Menjamin suatu tindakan akan sudah selesai dikerjakan sebelum batas waktu yang ditentukan di masa depan. Contoh ini yang deadline gitu lah ya. Dengan rumus subjek ditambah will have plus verb 3. Contohnya I will have finished the project by tomorrow. Aku akan menyelesaikan tugas proyekku sebelum besok. Kemudian yang terakhir ada future perfect continuous. Durasi di masa depan. Menjelaskan berapa lama suatu aksi telah berlangsung pada titik acuan waktu di masa depan. Dengan rumus subject plus will have been plus verb ing. Contohnya, I will have been working for 5 hours by noon. Oke. Nah, itu tadi ya teman-teman dari tenses 12 tenses yang teman-teman pelajari, ada yang past, kemudian juga ada yang future. Oke, nah ini kombinasi buat perbandingan. Kategori simple present, present continuous, simple past, past continuous, simple future, sama present perfect. Ada beberapa contoh kalimat positif dan kalimat negatif. Silakan nanti bisa dibandingkan. Kira-kira kalimat positif seperti apa, rumusnya, yang negatif seperti apa, sama yang interrogatif atau pertanyaan. Contoh, do you play soccer? Yes, I play soccer nih untuk kalimat positif, dan untuk kalimat negatifnya I do not play soccer. Itu. Oke, ini sama seperti yang di atas tadi ya. Nah, ada tips belajar nih teman-teman. Untuk tipsnya satu persatu, jangan hafalkan semuanya sekaligus, tapi fokus pada satu tense, satu kalimat, satu kata, kuasai polanya secara mendalam, baru lanjut ke tense berikutnya. Kemudian perbanyak latihan mandiri dengan cara tulis contoh kalimat di buku, kemudian gunakan pola rumusnya, subjek, verb, sama objek, kemudian coba menyusun kalimat. Kemudian review berkala. Lakukan review mingguan serta gunakan perbandingan tenses untuk melatih kecepatan konversi jenis kalimat secara instan. Lakukan satu persatu, kemudian latihan mandiri dan review secara berkala. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Barangkali nanti ada pertanyaan, boleh banget nanti kita diskusi di kolom komentar, boleh di komen di video ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.